Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program kalkulator GUI yang telah saya buat. Langkah yang pertama, di sini saya memanggil TK Enter dengan menuliskan input TK Enter, dan di sini TK Enter saya misalkan dengan TK, maka di sini ada tulisan STK. Kemudian selanjutnya juga saya memanggil fungsi map, di mana di sini nanti input meetingnya akan memperluas daftar fungsi matematika, karena di sini kita membuat kalkulator dan kalkulator identik dengan perhitungan, maka di sini saya mengimport math. Kemudian selanjutnya saya menuliskan variabel perhitungan, di mana variabel perhitungan ini nanti akan berguna pada fungsi hitung di sini. Kemudian ada di fungsi hasil perhitungan ini nanti, kemudian di fungsi hapus entry, dan akan berguna untuk perhitungan di kalkulator nanti. Nah, yang pertama di sini saya membuat fungsi layar utama, di mana layar utama ini nanti adalah tampilan utama dari kalkulator yang telah saya buat. Di mana untuk membuatnya di sini saya menggunakan fungsi def. Kemudian untuk memanggil tampilan utama TK Enter, di sini saya menggunakan fungsi TK. Kemudian TK Enter yang telah saya buat, saya beri judul kalkulator Bayananda Muhammad Akbar. Kemudian selanjutnya saya memberi warna di TK Enter yang telah saya buat dengan menuliskan layar background, di mana background ini nanti saya beri warna grey. Nah, selanjutnya saya membuat entry, di mana entry ini nanti berfungsi untuk menampilkan inputan dan hasil perhitungan dari kalkulator. Jadi angka-angka yang akan kita inputkan nanti akan ditampilkan dengan memanggil fungsi TK Enter entry di sini. Kemudian untuk mengatur letaknya, di sini saya menggunakan fungsi grid. Nah, fungsi grid ini berguna untuk mengatur letak tampilan input dan output yang akan ditampilkan pada layar TK Enter. Dimana di sini saya menempatkan pada kolom 0, kemudian kolom span. Kolom span ini berfungsi untuk berapa banyak kolom yang akan ditempati oleh widget. Dan di sini saya menggunakan 4, kemudian PADX dan PADY-nya saya 30. PADX dan PADY ini ada berapa banyak pixel untuk mengisi widget secara horizontal, yaitu PADX, dan vertikal. Selanjutnya saya membuat fungsi hitung, dimana dengan fungsi def hitung dan nilai. Di sini saya juga menggunakan variabel global, di mana variabel global ini adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Jadi karena variabel itu ada dua, ada variabel lokal dan global, di sini saya menggunakan variabel global. Jadi variabel perhitungan di atas tadi bisa diakses di berbagai fungsi, tidak terbatas. Nah, kemudian saya juga membuat fungsi hasil hitung, di mana ini nanti akan menampilkan hasil perhitungan dari kalkulator. Di sini ini lagi menggunakan variabel global. Kemudian saya juga membuat perjamaan dengan try except. Nah, sebelumnya saya menggunakan if else, di sini saya menggunakan try atau except, try dan except. Dimana try ini digunakan untuk menguji suatu instruksi, dimana instruksi saya adalah perhitungan string eval perhitungan ini, dimana eval ini nanti berfungsi untuk menyelesaikan operasi matematika pada bilangan yang kita inputkan. Nah, ini membantu untuk jika perhitungan matematis dalam format string. Nah, seperti di kalkulator. Ini ada dua, try dan except. Kemudian selanjutnya saya membuat fungsi hapus, di mana def. Di sini menggunakan saya fungsi def, kemudian hapus, dan menggunakan variabel global lagi. Ini nanti berfungsi untuk menghapus inputan atau output dari hasil kalkulator yang telah kita lakukan. Selanjutnya saya membuat button atau tombol-tombol, di mana tombol-tombol ini nanti akan ditampilkan pada layar
TK enter. Di sini saya membuat tombol plus dengan variabel btn tambah. Kemudian untuk memanggilnya kita menggunakan fungsi TK enter button. Nah, untuk memanggilnya agar ditampilkan di layar, kita menggunakan fungsi layar tadi seperti yang di atas tadi. Nah, fungsi ini tadi. Kemudian untuk tampilannya nanti akan ditampilkan dengan tombol plus, dengan menuliskan teks, kemudian plus. Kemudian untuk ukurannya PIDX dan PIDJ-nya 20, kemudian common, lambda. Nah, lambda di sini berfungsi untuk membuat fungsi dalam satu baris ekspresi. Nah, kemudian kita panggil fungsi hitung tadi, sebuah fungsi hitung yang ada di atas. Nah, fungsi perhitungan di atas ini tadi. Nah, kemudian saya membuat tombol kurang kali bagi kurang lebih sama, hanya berbeda pada penulisan teksnya saja di simbol-simbol ini saja. Yang berbeda hanya di tombol hasil dan clear, karena untuk tombol hasil ini nanti akan menampilkan hasil dari perhitungan kalkulator. Di sini kita memanggil fungsi hasil di atas. Nah, fungsi hasil ini. Jadi setelah kita menginputkan angka, maka hasilnya nanti akan ditampilkan dengan fungsi hasil ini. Kemudian untuk button clear ini, kita akan memanggil fungsi hapus. Nah, nanti untuk menghapus inputan atau output yang telah kita lakukan. Selanjutnya saya membuat button atau tombol angka, di sini angka 0 sampai 9, dan menggunakan fungsi TK enter button juga, kurang lebih sama dengan yang di atas. Nah, kemudian saya untuk mengatur posisi tombol-tombol yang ada di layar utama button di layar utama TK enter nanti, kita bisa menggunakan grid lagi. Di sini saya sudah mengatur, misalnya di sini ada tombol plusnya atau button tambah pada baris pertama kolom ketiga, kemudian diikuti oleh tombol kurang kali bagi hasil dan clear, dan tombol 0 sampai 9. Kemudian untuk memanggil TK enter nanti, sini saya menggunakan main loop. Ini untuk menjalankan aplikasinya nanti. Kemudian untuk memanggil fungsi layar utama, kita dituliskan di sini layar utama. Lalu selanjutnya bisa kita lakukan run dengan mengklik F5 pada komputer atau laptop masing-masing. Baik, inilah hasil run dari search kode yang telah saya buat tentang kalkulator gue. Bisa dilihat di sini ada tombol 1 sampai 9, kemudian 0, kemudian C sama dengan, bagi, kali, minus, dan plus, mana yang telah saya buat tadi. Di sini bisa kita coba, misal 12 ditambah 5, kemudian kita bisa klik tombol sama dengan, maka di sini nanti akan menampilkan hasil penjumlahan tadi 15 tambah 2. Kemudian bisa kita coba lagi untuk menginputkan angka lainnya dengan menghapus angka 17 tadi dengan mengklik C clear. Ini adalah fungsi hapus tadi yang telah saya buat. Misal di sini 7 dikali 5, maka nanti akan menghasilkan output 35, hasil perkalian dari 7 kali 5. Dan bisa kita coba lagi, misal 25 dibagi 5, maka nanti hasilnya adalah 5. Sudah benar. Kemudian kita bisa
clear lagi dan coba misal 5 dikurangi 2 karena akan menampilkan output 3. Jadi di sini semua tombol berfungsi dengan baik, dengan sesuai yang apa telah saya buat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.